Maksudnya ya sudah kita mau ikuti pikiran kalian tapi jam 2 Ya udah udah, istirahat. ya sebenarnya Ini Bang, kita nggak Tarudin sebentar. Saya itu cuma nyiapin yang di situ ya. Sekarang Bang Bison, antum sama ndak dengan dia atau beda? Jadi, enggaknya kan ketika Anda ingin mengajak orang lain, Anda satu frekuensi dulu nih, satukan dulu nih pemahaman. begini loh. Gitu. Siapa yang mengajak orang lain? Di sini kita Nah, diskusi sampai Oh, ndak tadi dibilang Bison tuh antum. tanya saya taslim nggak, itu ngajak itu. Bukan antum yang dibilang siapa mau Bison. muslim sama antum gitu loh. Bukan antum yang dibilang Bison, Bison. Bison yang kita tersinggung. Kenapa dimati kok terus? Begini kan Saya mau bicara tadi Ustadz Roni bicara, saya nggak apa-apa. Sekarang saya mau bicara, Bang tolong Bison, antum mau bicara singkat padat jelas, jangan singkat, jangan panjang lebar tidak jelas, jangan. yang Tadi saya cuma tanya. yang saya Saya cuma bicarakan ini tanya. mengenai firman Allah, mengenai hadis. Dah usah. Ya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Allah, ya Robi. Dah usah. Antum maksudnya begitu. Astagfirullah. Antum bahasa Arab saja nggak bisa kok. Kamu jelaskan itu. Begini Bang, saya cuma tanya begitu. Antum sama enggak dengan Mutar Udin tadi dibilang tapi Tidak seperti tidak banyak. Mana dengan Mutar Udin tuh? ini loh. Tarik ke belakang. Aku ni yang sekarang mau menelan berat tiga butir nih. Ini Biar bingung saya jawab, nih gimana. Antum dengan Saya Mutar jawab. Udin saja saling tanggapi. Biar saya jawab ya. Dah saya enggak nanya antum, nanya biar saya jawab siapa yang nanya antum. Biar Bang Bang Hos, biar Bang. Bang Hilman, anggap saja Bang Binson dan Bang Mutar sama begitu, anggap saja begitu. Nah, Monggo diturutin Bang Mutar, gimana Bang Mutar? Saya jawab, mereka saya saling jawab. menyalahkan. Gini, secara jawab ya. logika saja. Sebentar ya Pak Muhtarudin, saya jelaskan secara logika. Oke. Banyak tapi tidak banyak, itu saja sudah menyalahi akal tuh. Anda tidur tapi tidak tidur itu tidak mungkin. Anda makan tapi tidak makan. Bagaimana bisa makan tapi tidak makan? Anda berjalan tapi tidak berjalan. Itu secara logika itu sudah cacat tuh. Falsi sudah. Jawab. Coba tanya Bison dulu, Bison. Saya ya. Saya jawab Ustadz Hilman potong-potong terus. Nah, jawabannya itu simpel loh. Jangan begitu Ustadz Hilman, nggak baik begitu Ustadz Hilman. Ustadz Hilman itu ngerti. Biar Bang Hos, biar ya Hilman, biarkan bicara. Moga. Izinkan saya sebentar. Ingin membacakan Jadi biar ketemu mana yang cuma asumsi dan juga referensi. Ini ada saya referensi mengenai masalah Allah melihat misalkan, atau Allah menangis, ataupun Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangannya manusia. Ini bahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu tidak dibolehkan. Ini saya bacakan referensinya. Tajmul Fatawa. Di sini dijelaskan, wa amma fi turukil isbati fa ma'lumun aidan annal musbita la yakfi fi itsbatihi mujarradu nafyi tashbih. Jadi di dalam turuk isbat itu telah diketahui tidak cukup dengan hanya nafyu tasbih ataupun tidak mentasbih Allah, tidak cukup. Idh law kafa fi itsbatihi mujarradu nafyi tashbihi la jaza ayyusofa subhanahu minal a'dha'i wal af'ali bima la yakadu yahyuhso mimma huwa mumtana'un alaih ma'a nafyi tashbihi. Jadi seandainya cukup dalam ranah isbat, di situ cukup dengan tidak mentasbihkan Allah, maka la jaza ayyusofa subhanahu minal a'dha'i wal af'al, maka niscaya Allah itu bisa diberi sifat dengan mempunyai anggota. Padahal ini merupakan mumtana alaih, hal yang dilarang, katanya Imam Ibnu Taimiyah. Sehingga kama law wasafahu muftadin alaih bil buka'i wal khazan wal ju' wal atas ma'ana fi tashbihi. Contoh seperti halnya orang-orang yang suka berbuat-buat ataupun berbohong dengan mengatakan Allah itu nangis, Allah itu susah, Allah itu lapar, Allah itu haus. Ma'ana fi tasbihi,
tapi tidak menafikan mentasbihkan terhadap Allah dengan mengatakan seperti apa? Allah itu nangis tapi tidak sama dengan nangisnya dengan nangisnya makhluk. Allah itu makan, contoh lagi, ya'kulu la ka'aklil ibadi wa yashrabu la ka syurbihim wa yabki wa yahzanu la ka bukaihim wa la hazanihim. Terus lagi mengatakan wala jaza ayyuqala lahu, maka niscaya boleh mengatakan Allah itu lahu a'daun katsirah. Berarti memperbolehkan Allah itu mempunyai anggota yang banyak. Lahu wala jaza ayyuqala lahu a'daun katsiratun la ka'adaihim, tapi tidak sama dengan anggotanya makhluk. Ini tidak boleh, tetap kata Imam Ibnu Taimiyah, memberikan ruang bahwasanya Allah itu mempunyai anggota, bahkan anggota yang banyak, sekalipun nafyu tasbih dengan mengatakan la ka'adaihim, tapi tidak sama anggota badannya dengan anggota badannya makhluk, itu tidak boleh. Kama kila, sebagaimana disampaikan, lahu wajhun, Allah itu mempunyai wajah, la ka'wujuhihim, tapi tidak sama dengan wajahnya makhluk. Wa yadani, Allah itu mempunyai 2 tangan, la ka'aidihim, tapi tidak sama dengan tangan-tangannya makhluk. Ini juga tidak boleh kata Imam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi kita Ibnu Taimiyah ini udah taslim sama Asy'ariyah bagaimana nih, Ustaz? Ya enggak, ini kan saya pakai ulama-ulama yang sering dipakai oleh mereka. Sedangkan tadi ada statement bahwasanya Allah itu sama, mempunyai tangan, tapi jangan dipikir tangannya Allah itu sama dengan makhluk. Nah, ini oleh Imam Ibnu Taimiyah itu tidak diperbolehkan mengatakan seperti itu, mumtana'un alaih. Ini dikatakan muftarin. Ini dikatakan muftarin. Dan makanya kalau ngomong dengan saya ataupun mau diskusi, monggo dengan referensi. Monggo, Pak Bison. Tapi itu intinya Ibnu Taimiyah mengimani Allah punya tangan. Begitu bukan, Ustaz? Ya, jangan bilang seperti itu, Pak. Jika jenengan menggunakan referensi ataupun statement seperti itu, pertanggungjawabkan dengan referensi. Jangan langsung sampean mempunyai statement berarti Ibnu Taimiyah tetap meyakini Allah itu punya tangan. Jangan mempunyai seperti itu. Langsung referensi semua. Di mana itu tadi? Di mana Ibnu Taimiyah bilang begitu, di mana? Setelah Ustaz sampaikan hadis riwayat itu, kitab itu, saya tanya, Ustaz sampaikan Ibnu Taimiyah bicara begini. Terus saya tanya, apakah Ibnu Taimiyah itu tetap meyakini Allah punya tangan atau tidak? Lalu dengan yang saya baca tadi, masa saya terjemahkan Bapak tidak paham? Menurut Ustaz, Ibnu Taimiyah itu meyakini Allah punya tangan atau tidak? Menurut Ustaz? Menurut saya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Ustaz. Apa itu? Aduh, itu kan berarti Ya, nanti jawabannya tidak. Pak Bison, Kalau sampai dari yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Hasani bahwasanya ada Imam Ibnu Taimiyah itu sendiri itu tidak meyakini bahwasanya Allah itu punya tangan, justru melarang. Walaupun bahkan tangannya Allah ini nanti tidak sama dengan tangannya makhluk, itu tetap tidak boleh. Berarti kan tidak meyakini Ibnu Taimiyah itu. Ya, monggo saya dengan Pak Bison. Monggo, gimana Pak Bison? Iya, tadi saya tanya, tadi Ustaz sampaikan Ibnu Taimiyah bicara seperti ini. Bilang Allah punya tangan, tapi tidak boleh bilang bahwa tangannya Allah itu tidak serupa dengan tangan makhluknya. Pertanyaan saya, yang Ustaz tangkap dari narasi tersebut, dari Ibnu Taimiyah, narasi Ibnu Taimiyah sendiri itu mengakui Allah punya tangan atau tidak? Itu yang saya tanya. Menurut yang saya tunggu dulu dengan saya, biarkan dengan saya dulu, biar tidak campur aduk. Jadi menurut yang saya baca tadi, Ustadz memahami bagaimana? Kalau saya memahaminya, Ibnu Taimiyah itu mengimani Allah punya tangan, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa tangannya Allah itu tidak seperti tangan makhluk. Bukan seperti itu. Tunggu dulu, biar dengan saya, Ustaz. Biar. Jadi seperti ini, Pak. Jenengan bagaimana cara memahami tadi? Saya bacakan referensi langsung. Bagaimana? Yang saya pahami tadi, apa yang Ustadz katakan itu adalah Ibnu Taimiyah tetap mengimani Allah punya tangan. Tetapi yang tidak bolehnya menurut Ibnu Taimiyah itu adalah jangan bilang kalau tangannya Allah itu tidak seperti tangan makhluk. Oke, siap sudah ya. Tangan ini merupakan anggota badan ataupun anggota. Jadi
Imam Ibnu Taimiyah di situ menyampaikan jangan memberi anggota terhadap Allah. Kok jenengan memberikan sebuah narasi bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu meyakini Allah itu punya tangan, sementara referensi di sini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh memberikan anggota badan terhadap Allah. Coba ulangin lagi bahasa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya. Wa amma fi turukil isbati fama'lumun aidan annal musbit la yakfi fi itsbatihi mujarradu nafyi tasbihi. Kenapa? Id law kafa fi itsbatihi. Karena kalau sudah dianggap cukup di dalam mengisbat Allah, yaitu mujarradu nafyi tasbihi, dengan mencukupkan tidak mentasbihkan Allah, la jaza ayyusofa subhanahu minal a'dai wal af'al, maka niscaya dibolehkan nanti Allah itu mempunyai sifat, mempunyai anggota dan juga mempunyai af'al, pekerjaan. Bogo, bagaimana? Ya, tadi bahasa Indonesia nggak seperti itu Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bicara bahasa Indonesia, coba tolong bahasa Indonesianya Pak Ustadz. Nggak seperti itu yang Pak Ustadz sampaikan pertama kali, nggak seperti itu Pak Ustadz. Tidak seperti itu. Apa mohon saya maafkan jika sampean salah dalam mendengar, tidak apa-apa. Karena Jadi Pak Ustadz ada bicara bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak membolehkan mengatakan bahwa tangannya Allah itu tidak serupa dengan tangannya makhluk. Itu yang tidak boleh. Aduh Bapak, makanya didengarkan. Nggak ada yang denger kayak gitu kok, ngarang aja deh. Makanya Bapak ini tidak mau dikatakan salah paham, salah dengar ya. Jadi Nanti didengarkan. nanti tolong itu aja diulang aja nanti. Tadi udah Makanya saya barusan. Mau diulangin berapa kali? Ya, saya ulang lagi, tidak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa, begini. Bukan Dari salah ke- paham, tapi dari paham perkataan salah. dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi, Ini, beliau Bang, tidak boleh menisbatkan sebagai anggota tubuh termasuk tangan. Berarti di situ Ibnu Taimiyah Babson tidak meyakini dalam i'tiqadnya itu adalah Allah mempunyai tangan. Bahkan Itu yang kita dengar, yang Bang, paling Bang tegas, Fauzi. ya bahkan yang Benar, paling tegas beliau tidak boleh menyamakan Allah itu mempunyai tangan walaupun tangan tersebut tidak sama dengan tangan makhluk. Itu poin yang dibaca oleh Ustaz Ibnu Nah, Hasan. itu yang semua kita kalau Anda hanya mau mendengar apa yang mau diulangin Sama, yang 10 saya kali dengar juga itu. tetap sama hasilnya. Yang Ya, saya dengar juga itu. Sambison, Itu- saya ulang ya. Ya, monggo, Saya ulang. monggo. Ya, tadi kan jenengan yang saya dengar itu kan mungkin kan Pak Bison salah dengar. Masa Pak Bison tidak mau tidak mau bahwa dikatakan Pak Bison salah dengar. Makanya saya ulang ya. Dia hanya Coba mau Ustaz mendengar Ibnu yang Hasan mau dia dengar, Pak. Masalahnya Coba itu dia mau mendengar Ustaz yang Ibnu mau Hasan, dia dengar. satu kodiah kalimat dalam redaksi coba terjemahkan. Biar Ya. Bang Bison itu nanti tidak keliru di dalam menerjemahkan, memahami. Monggo. Ya, makanya di sini disebutkan seandainya nanti Allah di situ dicukupkan isbat terhadap Allah ma'anafi tasbih dengan tidak mentasbihkan, maka banyak kan dari awal tadi wala jaza, maka boleh Allah di situ dikatakan menangis tapi tidak sama dengan menangisnya, seperti itu kan. Nah, tapi inti poinnya di sini dari Imam Ibnu Taimiyah adalah la jaza ayyusofa subhanahu minal a'dai. Berarti kalau misalkan dicukupkan dalam turuk isbat di sini dicukupkan dengan yang penting tidak mentasbihkan, berarti kita boleh untuk mensifati Allah itu mempunyai anggota. Nah, sementara hal ini bima la yakadu yusammi ma huwa mumtanaun alih. Ini dicegah, dilarang, tidak boleh memberikan sifat dengan Allah itu mempunyai anggota. Tangan itu anggota. Lalu Pak Bison katanya memberikan arti bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah tetap meyakini Allah itu mempunyai tangan, sementara ketetapan dari Imam Ibnu Taimiyah di sini menyampaikan bahwasanya tidak boleh memberikan Allah itu mengatakan mempunyai anggota. Gitu Pak Bison. Apa salah dengar lagi? Saya jawab ya, saya jawab. Monggo dengan referensi lah, monggo. Jadi nggak ada referensi yang mengatakan di Al-Quran dan di Nas bahwa tangannya Allah itu berbentuk organ tubuh seperti kita. Aduh. Aduh, Ustaz.
justru Bang Bison di dalam penas Al-Qur'an pun nggak ada penyebutan tangan di situ. Gimana? Oh, banyak sekali Ustadz. Ini saya bacakan Banyak mana nih? Al-Qur'an ada tangannya, nggak ada. Itu banyaknya. Itu kan framing biarin antum, dulu Bang, selesai. bukan berdasarkan dalil. Adam diciptakan dengan tangan Allah. Ini Bukan tangan, enggak ada tangan, yadun. Yadun itu kan majasnya itu saja di mana Biarin dengan saya, kekuasaan. Ustaz. Izin saya nanti turun saja. Nanti saya turun Ustaz kalau sudah saya Ustaz. Jadi seperti ini saya membuktikan Jangan turun, bahwasanya Ustaz, Pak jangan Bison ini turun, tidak jangan ngerti. turun. Enggak, maksudnya saya kalau misalkan nanti apa itu sudah selesai, saya akan turun seperti itu. Enggak, saya ingin membuktikan bahwasanya Pak Bison ini tidak ngerti sebenarnya. Tidak nyambung. Nah, jadi seperti ini Pak Bison. Ya, Pak Bison, saya bahasakan. Referensi di sini Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwasanya tidak boleh menyifati Allah dengan mempunyai anggota. Gitu. Masa tidak paham ini? Sedangkan tangan Pak Bison itu anggota. Sekalipun mengatakan tidak sama dengan tangannya makhluk, itu tetap tidak boleh. Oke, saya jawab Ustadz. Iya, yang penting jawabannya Mas Ustadz, monggo. Berdasarkan referensi, berdasarkan referensi dong. Ini Monggo. Imam Abu Utsman As-Sabuni. Aduh. Wah, kok saya sampaikan Ustadz mengutip itu ya. Saya mengutip Imam Abu Utsman As-Sabuni. Gini, kalau Anda mengutip perkataan lain, Tolong, Pak Eko, artinya Anda menganggap Ibnu Taimiyah salah, Imam Sobuni benar. Pak Eko, Kita tolong, bahas kalau saya aja bicara- apa yang dikatakan Ibnu Hasan. Ibnu Hasan bilang Ibnu Taimiyah ngomong Pak Eko, begini. Menurut antum bagaimana? Nggak tolong, usah dibantah adabnya dengan tolong yang lain. diatur, Pak Eko. Kalau kayak begini saya turun, Pak Eko. Ya udah Tolong, turun Monggo, aja, nggak apa-apa, turun aja. kalau mau Nggak turun, usah nggak apa-apa. ngancem-ngancem. Iya. Tidak apa-apa. Kalau mau kabur Nggak tidak ada apa-apa. kok, antum nggak Pak Eko. penting gitu loh. Kalau mau turun aja, nggak usah pancing-pancing. Apa? Karena Ngancem-ngancem. Pak Eko sudah terdesak, sudah kalah logika, sudah kalah ini. Kok logika gimana? Saya meluruskan diskusi. Kalau ada perkataan Ibnu Taimiyah kemudian mau dihantam dengan perkataan yang lain, berarti antum mengatakan Ibnu Taimiyah salah. Kalau Ustadz Eko Gitu bicara, loh. saya potong, Ustadz Eko tersinggung nggak? Enggak, biasa aja. Pak Bison, dengan saya Pak Bison. Monggo. Ini lah, nggak usah merengek lah, nggak usah merengek. Monggo. Jangan cengeng, Ya, Pak Eko. ya. Jangan cengeng, Pak Ya Eko. Anda Intinya yang seperti merengek ini, dari Pak. tadi. Kalau Anda dipotong, Anda marah tidak? Ya tidak marah. Diam aja. Kenapa harus marah? Jangan cengeng. Izin Nggak usah nangis, sebentar. Pak Eko. Makanya santai aja. Santai, Ya, kita izin. santai. Jangan juga ngancam-ngancam. Nanti saya turun aja. Emang Anda presiden, saya harus tahan-tahan gitu. Izin Ya, sebentar santai, ya. santai, Intinya santai. seperti ini. Apa itu kita anggap dan diakui atau tidak, ini tidak imbang. Kenapa dikatakan tidak imbang? Referensinya Pak Bison itu terjemahan. Sehingga kami itu kesulitan untuk menanggapi yang disampaikan oleh Pak Bison. Terjemahan soalnya. Jadi tidak imbang sebenarnya, ini salahnya dari sini, tidak imbang. Seandainya Pak Bison di situ bisa untuk memberikan sebuah referensi dengan berbahasa Arab, dengan lengkap, dengan apa itu kitabnya di mana dengan berbahasa Arab. Ya kalau misalkan diskusi lalu kita yang disuruh mencari referensi yang dipakai, ini kan kesulitan bagi kami, Pak. Nah sehingga seandainya bisa Pak Bison di situ menyampaikan sebagaimana bahasa Arab, maka ini akan imbang. Ini sebenarnya tidak imbang, tidak imbang di dalam diskusinya seperti itu. Kayak ini aja, kamu Muhtarudin aja. Ini Bison merengek terus. Silakan Pak Muhtar. Oke. Begini ya, saya langsung lari ke ke Al-Quran dulu. Bahwasanya di Al-Quran dijelaskan waqalatil yahudu yadullahi maglulah ulad aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Di situ kan dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu maglulah, tangan Allah itu dibelenggu, padahal ya tidak. Tangan Allah di situ dikatakan bal yadahu mabsutatani, begitu ya, terbuka lebar. Terus Nah, di situ kan kita memaknai ya memang tangan Allah itu terbuka lebar gitu loh.
Itu Kita masa rata- mau ya lanjut. kita mau maknai itu seperti apa? Ya kita mau maknai seperti yang ada sesuai lafadznya Allah gitu. Tangan Oke, Allah Bang, terbuka Bang, maksud ya, orang. oke. Saya tanggapi Bang Mutar. Bang Mutar. Tunggu dulu, Jelas. sebentar. Ya, jadi seperti ini Pak Mutar. Ketika Tunggu di dulu, situ, biar saya urut dulu. ya monggo. Terus dijelaskan lagi bahwasannya apa namanya apa itu iblis yang pernah disuruh sujud oleh apa namanya oleh Allah kepada Nabi Adam, dan di situ dijelaskan juga bahwasannya apa saya itu menciptakan dengan kedua biyadaya kalau enggak salah itu udah tangan begitu kan. Iya. Terus ya banyak lagi sih. Wama apa ya? Saya lupa itu. Ya banyak sih sebenarnya ayat-ayat yang menggunakan lafaz yadullah itu. Terus begini Bang Mutar, oke. Dengan setuju nggak ketika kemudian pemaknaan apa-apa yang disandarkan pada Allah, yang dinisbatkan pada Allah itu berpotensi tasbih, sah nggak? Begini loh. Enggak, jawab saja. Apa-apa yang dinisbatkan pada Allah seperti wajhullah, aidillah, ini sah nggak memanai dengan secara tasbih, sah nggak? Ya tidak sah karena Nah, penyerupan tidak sah, sudah cukup. Nah, walaupun tangannya Allah, wajahnya Allah tidak sama dengan makhluk, tetapi dari sisi penyandaran tangan saja sudah tasbih. Nah, Karena apa? iya. Karena apa itu tangan itu anggota dan Allah tidak beranggota lah. Dari sisi itulah, walaupun tangannya Allah, wajahnya Allah itu tidak sama dari bentuknya dengan makhluk, tetapi sama-sama tasbih, yaitu dari segi ada anggotanya lah. Di sini nggak sah. Itu. Begini loh, Paham begini. nggak? Saya tanya dulu Kak pada kalangan antum. Iya, tentang makna wajhullah atau ainullah itu. Kalangan Ya. antum itu memaknai apa? Itu zat. izin. Karena zat menempel Karena Imam Bukhari yang begini, Pak mengartikan Mutar, demikian. Pak Mutar, ketika tidak sah penyandaran apa itu yadun wajhun pada Allah karena nanti berpotensi tasbih, ketika dimanai tangan, maka itu harus dimaknai yang lain yang sesuai, yang sah pemanaannya pada Allah, begitu bijalalillah. Dari Begini segi loh. apa? Maka itu adalah bukan kalimat hakikat dari Ya, saya tanggapi lagi awal ya. tadi, tetapi dari sisi majasnya. Iya, saya tanggapi lagi. Ya, sampai membahas itu. Kalau ada hadis yang menjelaskan Yaminur Rahman, di situ mengatakan itu sampean mau mengartikan seperti apa? Yaminur Ustaz. Rahman gitu. Ya, dengan saya jadi seperti ini ya Ustaz. Dengan saya dulu Pak Ustadz. tunggu dulu. Saya menjawab Tunggu Pak Ustaz Ustadz. Ibnu Hasan ini, biar saya tanggapi santri saya. sebentar. Iya. Ini kemana-mana diskusi. Tunggu dulu. Nggak mau. Tunggu dulu. Lah, Jadi tunggu Iya, seperti ini. nggak konsisten nih Pak Ini Mutar. Bang Santri Ustaz. ini kan datang belakangan. Kita udah diskusi soal ini tadi sama dia. Nggak usah diulang-ulang. Ya udah Bang. Dijawab Bang saja. Iko. Dijawab saja. Bang Iko. Ibnu Hasan Ya itu udah, bertanya. saya tanya sama Bang Iko. Ya kalau kita Bentar. memaknai Ibnu Yaminur Hasan Rahman itu apa? bertanya, Ibnu Taimiyah bilang begitu, antum setuju atau enggak? Itu aja dulu dijawab. Begini loh. ini yang Saya Ibnu kan Taimiyah kut- selesaikan dulu. Jangan mutar-mutar. Iya Ibnu Ustaz, Taimiyah. iya Ustaz, gini loh. Saya kan kutip banyak dari Al-Quran barusan dijelaskan gitu kan. Ada hadis Yaminur Rahman gitu kan, di hadis-hadis seperti itu. Ya. Iya kan? Begini. Terus Kita itu kan kalau sampean mematokkan kepada itu, pada bahwasannya apa? Walaupun mengatakan Allah punya apa namanya, punya mata Pak atau Mutar, punya nggih, Pak Mutar. biarin Nggih, enggak setiap apa itu kalimat-kalimat nggih, yang dinisbatkan kepada Allah, semisal yang berpotensi tasbih pada makhluk, ini nanti dimaknai pada makna-makna
istilah, bukan Bang hakikat. Santri, Gitu. kita Misal diskusinya jadi mundur Bang Santri. Udah kita lanjut Oke, aja oke. ke soal Saya ini. tanya, enggak, karena berarti. Bang Muhtar Saya menuntut tanya. pada yaminullah tadi, begitu loh. Iya, coba Sebentar, ini sebentar. Yaminur Rahman. Itu apa? Jadi setiap Makanya setiap Muhtar kalimat jawab. nih, Ibnu setiap Taimiyah kalimat menjawab yang dulu. disandarkan pada Allah yang berpotensi tasbih itu nanti Iya. akan dimaknai secara Iya. majas, Bang. Coba sampean maknai itu Yaminur Rahman secara majas atau secara Nah, apa? ini kan sudah lari Coba. sudah. Ini kan Coba. kalau bicara semua tidak mungkin selesai. Ya nggak mungkin Bang Muhtar, satu persatu itu banyak. Iya makanya sampean kan ngotot. Coba saya tanya sampean Yaminur Rahman itu apa maksud sampean? Baik sampean majas atau apa? Coba pahami sampean secara majas atau apa? Gimana Ya, ya? kalau saya ngomongin izin. hadis, saya bisa hadirkan 1000 hadis yang lebih parah dari itu. Kita Begini, nggak ngomong hadis, begini. ngomong ayat Iya. doang. Begini loh. Halo. Hadis kan kita harus tanya dulu itu hadis hasan atau sahih. Itu Lah. ininya sat enggak, bagaimana dengan Sampai- matannya, bagaimana Iya, enggak usah lah iya, hadis sampai ayat dulu. Iya, sampean silakan buka di hadisnya Imam Bukhari di situ di nomor berapa itu saya nggak tahu pokoknya ada itu. Apalagi Anda nggak tahu nomornya, gimana saya mau percaya itu Oh hadis? iya, saya cari Izin. saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Ya udah. Silakan. Sebentar. Ya. Eko Widodo tolong hadirkan hadis Allah tidak punya tangan. Hadirkan hadis Allah tidak punya tangan. Ngapain saya hadirkan? Kok Itu begitu pernyataan Imam pertanyaan Bukhari. Itu pernyataan Ustaz Eko imam-imam bilang, yang lain, ngapain saya harus ngadirin hadis? Bang Bison, Cengeng di sekali. Al-Quran itu nggak ada tangan Allah. Allah itu nggak pernah menyebutkan tangan. boleh saya izin bicara? Tangan itu kan namanya tangan itu kan terjemahan orang dahulu. Sebab mereferensi punya hadis. Kalau- hadis. Kalau secara nas nggak ada kata-kata tangan, ya ada kata ya. Saya Boleh, tanya saya sama berbicara. istri saya coba Eko maknai ngomong secara barusan menghadirkan 1000 hadis. Ya. Saya tanya hadisnya Allah tidak punya Nggak tangan mana? Nggak bisa. Ustaz, Boleh saya Ustaz, berbicara. Ustaz Ibnu Hasani, saya nggak ada Ya. masalah dengan Ustaz Ibnu Hasani. Saya Jadi, saya itu Ada nostalgia ayat bilang dengan begini. Ibnu Hasani. Bang Bison, Khalaqallahu Nice. Adam ala surati Rahman. Tidak kondusif. Allah menciptakan Adam seperti gambaran atau seperti bentuknya Allah. Allah menciptakan Adam seperti gambaran Rahman. Ala surati Rahman. Anda mau bilang Allah itu seperti Adam? Nggak ini- bisa letterlock kayak gitu. begini, Saya surati jawab Rahman, ya, saya Rahman. jawab ya. Saya Ustaz, jawab ya. Eko, yang Saya saya jawab tanya, ya. hadirkan Allah tidak punya tangan. Hadisnya apa? Jangan ngawur-ngawur gitu, Ustaz. Ngapain saya Ditanyakan ngomongin hadis. hadis? Saya bilang nih, Imam Bukhari bilang wajah Allah itu adalah zatnya. Lalu imam-imam yang lain mengatakan tangan Allah adalah kekuasaannya. Lalu imam-imam lain mengatakan bahwa itu semuanya ditakwil. Ngapain saya hadirkan hadis? Kamu, Oke, kalau sampean Pak Ustadz sampean itu- jawab itu, saya tanya Yaminur Rahman itu gimana sampean takwilnya? Takwil sampean seperti apa? Loh, yamin itu kan sesuatu yang baik kan? Di kanan itu Ya, sesuatu yang baik Saya kan? tanya dia Pak Ashabul itu- Yamin, Ma Ashabul Yamin kan begitu Bang Mutardin. Berarti istilah adalah Yamin dari mana? Kalau Ya Allah dikatakan Allah punya jalur. itu yamin memiliki yakin berarti dia memiliki menyukai sesuatu yang baik. Ya, Tidak mungkin kita begitu. menetapkan sifat-sifat Menurut. yang buruk kepada Allah. Lah, Kalau Anda gunakan otak Anda sedikit saja mudah sekarang memahami itu. begini ya, saya jawab ya. Emang kalau orang menggunakan tangan kirinya untuk kebaikan itu tidak baik gitu loh. Nggak baik. Dalam Al-Quran dijelaskan kan. Ya, Pak Ashabul Yamin itu orang-orang yang mempunyai arah tangan arah kiri, yaitu adalah orang-orang yang baik. Saya boleh berbicara sebentar ya. Boleh berbicara sebentar. Ya saya jelasin ya. Boleh saya berbicara sebentar Pak Muhtar, Pak Bison, boleh saya berbicara. monggo Pak Ustadz. Ya. Jadi selesain dulu, saya mulai tadi cari referensi. Itu memang ingin menghargai jenengan-jenengan untuk berdiskusi di sini. Jadi jangan melangkah kemana-mana, selesain yang ini dulu. Referensi yang saya baca itu karena saya cari mulai tadi referensi itu dikarenakan menghargai jenengan di situ mau diskusi. Nah, sehingga saya mencari referensi dan hasil dari referensi tersebut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak beranggota. Lalu bagaimana dengan tanggapan dengan Ibnu Taimiyah di sini? Tadi kan Pak Bison di awal mengatakan percaya tidak banyak. Nah, sekarang saya yang nanya, bagaimana pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah di sini mengatakan Allah itu tidak beranggota?
di dalam kitabnya. Gini ya, saya jawab. Yang saya pahami pertama, Allah itu punya tangan. Oh, berarti yang Ibnu Taimiyah salah itu ya? Ini yang ngomong Ustadz Ibnu Fani atau Ustadz Santi saya tadi yang barusan ngomong. Lah, saya baca kitabnya Majmu'ul Fatawa karangannya Imam Ibnu Taimiyah lah. Iya, jadi saya nggak mau bicara Ibnu Taimiyah salah atau tidak. Saya hanya